Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan Engkau Yesus bukan hanya juru selamat kami, tetapi Engkaulah penjunan kami, pencipta kami. Engkaulah Raja, Engkaulah pemilik hidup kami. Bapa, ajar kami paham, supaya kami enggak hidup seperti yang kami mau. Kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami mau jadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Itulah tujuan kami Tuhan. Seperti Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku ada di dalam dunia ini. Dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Bapakku, terimalah pujian dan penyembahan ibadah kami ini, bakti kami kepada Tuhan. Segala apa yang kami tata dan kami persiapkan Tuhan, biarlah ini semua terbakar, habis naik ke sorga, bau-bauannya menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya mulut kami, bukan hanya lagu kami, bukan hanya Tuhan ritual ibadah kami. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar itu jadi ibadah kami yang sejati. Dimanapun kami berada, kami adalah orang kudusnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus urapilah kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Mau percaya diberkati, katakan. Beri kemuliaan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Horas. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi tadi saya bicara mengenai apa itu berkat. Dan saya bicara mengenai bagaimana tanda orang yang diberkati Tuhan. Saya singkat aja, saya akan ulang sedikit. Bahwa yang mau diberkati boleh angkat tangannya. Jangan setengah tiang, tanda kematian. Yang full. Yang mau diberkati aja. Ya, Petrus lagi lihat, jangan diturunin dulu. Jangan diturunin aja, dia lagi mulai catat saudara. Ya, turunin aja pelan saudara. Ya, pelan-pelan lihat kanan kiri bilang gini, berkat itu apa sih? Ya, kalau Pak Jimmy nggak boleh ya jawab karena dia udah tahu. Orang sering salah kalau ngomong soal berkat, yang ada di kepala, yang ada di hati, yang ada di dalam benak kita, pikiran kita, apa sih berkat itu? Uang. Dan kita waktu bicara mengenai berkat, maka Tuhan, kalau kita Tuhan berkatilah aku. Yang kita harapkan adalah pundi-pundi sesuatu yang di tangan kita ini bertambah jumlahnya. Itu bukan berkat, itu namanya kekayaan. Berkat sama kekayaan itu binatang yang berbeda Bapak Ibu. Kalau Anda identikan yang namanya berkat itu adalah kekayaan, maka engkau sedang berkata Yesus itu bukan orang diberkati. Karena dia nggak kaya. Ya, setuju Pak ya? Amin. Karena orang datang sama dia, terus kemudian, Yesus guru aku mau ikut engkau. Kamu mau ikut aku? Kalau kamu ikut burung, kamu ketemu sarang. Kamu ikut serigala, kamu ketemu liang. Kalau kamu ikut aku, bahkan aku batu untuk meletakkan kepala aku nggak punya. Artinya apa? Apa yang kamu harapkan dari saya, aku ikut aku? Aku nggak punya apa-apa. Pertanyaan yang sama untuk saudara hari ini. Anda ikut Yesus untuk apa? Kalau Anda berharap berkat dalam artian uang, engkau salah Bapak Ibu. Salah. Karena Yesus nggak pernah menjanjikan itu. Yang dia janjikan memang rumah, tapi rumah di tempat Bapa, di sorga, bukan di sini. Coba lihat. Lihat. Di dalam Alkitabmu. Apakah Yesus menjanjikan harta dunia ini buat saudara? No. Enggak. Kalau dia janjikan, kita bisa bilang gini, lah kamu aja nggak punya. Bagaimana kau bisa menjanjikan itu? Setuju sama saya? Nah hari ini orang itu ngomong Tuhan berkatilah aku. Di sini, di kepala kita, di hati kita. Kita udah mulai bilang bahwa, oh nanti akan ada pertambahan jumlah. Pertambahan luas rumah, pertambahan mobil, pertambahan tabungan, pertambahan perhiasan, pertambahan banyak hal. Maka kita minta supaya diberkati. Dan orang menjadikan itu indikator. Waktu orang lihat, waduh rumahnya besar, mobilnya banyak,
Kemudian kita mulai bilang, oh ini orang diberkati Tuhan. Apakah iya seperti itu? Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita speed up, kita cepat aja. Saya mau ulang supaya Anda paham bahwa berkat itu bukan itu. Berkat yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu tidak menambah apa yang ada di tangan, tetapi berkat itu akan mengubahkan kita. Menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang diberkati. Karena pribadi yang diberkati, dia akan bisa jadi saluran berkat. Amin, saudara. Jangan percaya sama orang dunia yang mengajarkan, mungkin multi level marketing yang mengajarkan saudara, ayo kaya dong supaya kamu bisa bersedekah. Percayalah nanti kalau Anda sudah kaya, Anda tidak bersedekah juga. Kenapa? Karena hanya orang yang diberkati bisa jadi saluran berkat. Orang yang kaya, oh belum tentu. Banyak orang kaya pelit. Amin. Tapi itu nggak ada di GMS. Itu orang kaya yang ada di Afrika, saudara. Amin. Kalau di GMS ini semuanya orang murah hati. Yuk, Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua supaya Anda tahu definisi berkat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Yes. Terus, orang yang dikaruniai Allah, iya, terus? Inilah kesucian dan penderitaan yang orang yang dikatakan sia-sia, orang yang dikatakan menderita, orang yang dibilang malang. Orang ini orang kaya atau enggak? Kaya. Dia dikaruniai 3 hal yang sering sekali Anda identikan itu sebagai berkat apa? 1, dia dikaruniai kekayaan. Yang kedua, dia dikaruniai harta benda. Kekayaan itu bicara mengenai penghasilan. Yang kedua, dia dikaruniai harta benda, propertinya luar biasa, banyaknya, istananya besar, mobilnya banyak, portofolio investasinya juga dahsyat. Ini harta benda. Yang ketiga apa? Dia bukan orang biasa, ini petinggi Bapak Ibu, ini orang terhormat karena dia dikaruniai juga kemuliaan. Tapi firman Tuhan hari ini bilang apa? Ada satu penderitaan. Orang ini kaya, orang ini berhasil, orang ini sukses, tetapi dia tidak diberkati. Kenapa? Karena berkat itu adalah kuasa untuk menikmati. Jadi berkat itu apa Bapak Ibu? Yang kompak, berkat itu apa? Pinter, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi kita tahu. Nah, kuasa untuk menikmati itu datangnya di hati kita. Jadi Anda kalau mau kaya, Anda tidak perlu Tuhan. Ini saya mau katakan jujur sama saudara. Anda mau kaya, gak perlu Tuhan Pak. Anda kedukun bisa kaya, Anda bersepakat dengan kuasa gelap bisa kaya, Anda korupsi Anda bisa kaya, Anda menipu Anda bisa kaya. Anda bikin yang bodong-bodong itu Anda bisa kaya. Murah banget gitu saudara. Amin. Bisa kaya? Bisa. Kalau cuma cari kekayaan, you can have it anywhere. Anda gak perlu Tuhan. Tetapi kalau untuk diberkati, itu hanya ada di tangan Tuhan. Amin, saudara? Amin? Iya. Jadi hari ini mau kaya atau diberkati? Yang mau diberkati angkat tangan. Yang cuman mau kaya, angkat tangan. Benar, gak mau. Saya maunya kaya dan diberkati. Amin, saudara. Itu doa saya buat saudara. Kaya dan diberkati. Pak, Bu, kekayaan itu diperlukan, sangat diperlukan. Untuk apa? As a facility, hanya fasilitas saja. Untuk apa? Untuk engkau melakukan kehendak Tuhan. Makin engkau diberi talenta banyak, maka engkau akan bisa melakukan pekerjaan itu lebih besar. Setuju sama saya? Amin. Tetapi bukan itu target kita. Nah, orang yang diberkati automatically dia akan menjadi orang yang berhasil. Dia pasti akan jadi orang yang sukses. Karena orang yang diberkati itu punya 3 indikator. Catat baik. Yang pertama, cepat. Filipi 4 ayat yang ke-7.
Filipi 4 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Indikator yang pertama, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau mau lebih detail nanti bisa lihat rekaman dari ibadah 1. Saya in a glance saja, saya cepat aja. Jadi berkat itu apa? Kuasa untuk menikmati. Orang yang diberkati, dia berubah secara mentalitas. Berubah dia. Maka saya berdoa keluar dari tempat ini, di sini engkau terima berkat Tuhan. Engkau berubah. Yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-7. Cepat kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Amin. Engkau memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya apa? Sukacitamu sorgawi. Sukacitamu tidak kondisional. You have unconditional happiness namanya. Unconditional apa? Jadi Anda bersukacita tidak ada alasannya. Nggak ada. Melampaui segala akal. Hati yang gembira adalah bagaimana engkau bisa punya hati yang gembira waktu kau sakit? Jawaban saya cuma satu, karena dia diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, itu mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Mulutnya penuh dengan berkat dan dia tidak pernah mengutuk. Yesus itu orang yang diberkati waktu dia jadi manusia, dia manusia yang paling diberkati. Kenapa? Di puncak penderitaannya mulutnya gak pahit Pak Bu. Bahkan dia berdoa, Bapa ampuni mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Dia penuh dengan belas kasihan. Itu orang diberkati. Nah orang Kristen juga begitu. Anak Tuhan juga begitu. Anak Tuhan yang diberkati, dia punya sukacita sorgawi. Sukacitanya gak tergantung apapun. Bukan karena segala sesuatunya baik dan aku berbahagia. Enggak. Tetapi karena aku berbahagia, maka segala sesuatunya menjadi baik adanya. Amin. Amin. Jangan dibalik. Aku bukan bahagia karena aku sukses. Justru karena aku orang yang berbahagia, maka aku menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses. Setuju sama saya? Amin. Yang gak setuju gak bahagia kayaknya nih. Setuju? Yang bahagia beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadilah orang yang diberkati, berubah Pak. Engkau melihat segala sesuatunya positif aja. Engkau melihat segala sesuatunya baik aja. Tapi ini jelek. Tapi ini penyakit mematikan. This is COVID. Waduh, gak bagus. Orang yang diberkati, dia tetap melihat kebaikan dari segala sesuatu yang kata orang itu jelek. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Iya, COVID kan bagus. Kalau buat saya bukan pandemi ini Bapak Ibu. COVID itu bukan pandemi, COVID itu akademi. Akademi COVID itu. Kenapa? Karena COVID itu mengajarkan banyak hal sama kita kok. Yang pertama, paling tidak, COVID itu mengajarkan kita rendah hati. Setuju apa enggak? Setuju? Emang iya? Ya. Coba kalau dulu sebelum COVID, Anda habis salaman sama saya, terus saya semprot tangan. Saudara marah enggak? Hah? Cuman kau? Apa maksud kau itu? Kenapa kau cuci tangan? Kau pikir aku virus? Gitu kan? Kalau sekarang normal-normal aja kok. Begitu kita ketemu tadinya nggak pakai masker. Begitu ketemu langsung kita ambil masker, pakai masker. Tersinggung nggak kita? Enggak, biasa-biasa aja. Kalau dulu, lihat kanan kiri bilang, kau sudah jadi rendah hati hari ini. Ya kan? Biasa aja kok Pak Bu. Yang kedua apa? COVID itu mengajarkan kita hukum tabur tuai. Kalau dulu Anda habis makan jengkol, semua kebagian. Apalagi waktu kau lagi praise and worship. Haleluya. Itu sebelah langsung goyang Pak. Bukan di jamaah Tuhan. Baunya itu loh. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya. Tapi sekarang begitu engkau makan jengkol, kau nikmati sendiri tuh jengkolmu itu. Iya gak sih? Iya kan? Kau boleh ke gereja gak gosok gigi, sebelahmu aman.
Kalau kemarin, hush ya kada apa. Sebelah langsung rebah saudara. Naganya keluar, baunya kemana-mana. Pak Bu, orang yang diberkati, dia punya sukacita sorgawi. Melihat yang positif, walaupun sepertinya semuanya negatif. Kenapa? Karena happiness-nya di sini, damai sejahteranya melampaui segala akal. Kita naik deh ayat yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Yuk. Cepet kita baca Filipi 4 ayat yang keempat. Dia bilang apa? Bersukacitalah di dalam, aku katakan sekali lagi apa? Loh, Rasul Paulus ini nulis surat Filipi ini di mana? Ini bukan di Bali, ini bukan di pinggir Danau Toba yang pemandangannya indah, enggak, ini ditulis di penjara, ini surat dari penjara. Penjara di tempat yang enggak enak, di tempat yang kayak begitu, yang di tempat yang mengerikan. Rasul Paulus masih bisa menggaungkan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Aku katakan sekali lagi, bersuka. Kenapa? Karena Rasul Paulus orang yang diberkati. Dan dia memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak tergantung dengan kondisimu. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam persoalan. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam tekanan. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam kebingungan. Tapi saya mau beritahu, orang yang diberkati Tuhan, dia tetap bersuka cita adanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Jadi berkat itu adalah kuasa untuk menikmati. Kalau engkau diberkati, engkau jadi pribadi yang berbeda. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Iya, yang kedua, orang yang diberkati, dia pandai berkata cukup. Udah cukup hidupmu? Cukup. Kenapa? Karena dia nggak pernah lihat harta orang lain. Dia nggak pernah lihat orang lain jadi ukuran. Selama ada Tuhan, maka I am fulfill. Cukup. Penuh hidupnya. Kata cukup ini kata yang rentangnya sangat jauh. Engkau bisa taruh cukup sangat rendah, engkau bisa taruh kata cukup itu sangat tinggi. It's depend on how's your life. Bagaimana engkau melihat hidup ini. Kalau engkau senang untuk membandingkan dirimu dengan orang-orang di sekitarmu, maka saya mau beritahu, engkau sulit berkata cukup. Wah, udah punya, baru beli tas, waduh, Louis Vuitton. Wow, biasanya kalau udah habis beli tas, saat yang dinanti-nanti adalah saat arisan. Ya enggak? Kenapa? Ini tempatnya untuk aku eksebisi dan pamer. Begitu datang di arisan, bilang sama drivernya, taruh aku di paling depan ya. Pas di depan ruang tamu. Supaya semua orang waktu aku datang memandang diriku. Begitu buka pintu, yang pertama keluar bukan orangnya, tasnya keluar dulu. Begitu tasnya keluar, baru orangnya. Oh ya, apa kabar? Oh ya, oke. Tasnya luar biasa ya, oh ya, gitu. Begitu ketemu sama temannya, dia lihat temannya yang satu, dia pakai tas Louis Vuitton juga, tapi seri yang lebih baru. Ini tas jadi tas kresek, saudara. Jadi nggak ada nilainya, nggak bawa sukacita lagi. Kenapa? Karena engkau sudah melihat harta orang lain yang lebih permai dari kita. Pak Bu, jangan begitu. Kalau orang yang diberkati, dia nggak peduli kanan kirinya. Selama ada Tuhan, maka hidupku lebih dari cukup. Amin.
Maka ayat ini katakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku gak pernah melupakan engkau. Immanuel, diingetin. Cukup gak buat Anda? Yesus cukup gak buat Anda? Kalau Yesus gak cukup, engkau gak akan pernah bisa cukup dengan apapun. Gak bisa. Tapi kalau engkau berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh. Everything I need is in you. Everything I need. Jujur gak Anda kalau nyanyi lagu ini? Jesus is what all you need? Hah? Kalau engkau bisa nyanyi ini jujur dari dalam hati kita, saya percaya engkau jadi orang yang kaya, Bapak Ibu. Kenapa? Anda cukup. Tapi kamu nggak seperti tetanggamu, masa bodoh. Kamu naik sepeda, tetanggamu naik Mercy, itu urusannya dia. Tetapi buat aku, apa yang ada padaku cukup adanya. Amin. Amin. Dan akhirnya yang ketiga, Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-15. Bapak Ibu udah sarapan? Udah sarapan? Kalau belum, Roma dulu lah ya. Yuk. Apa katanya? Kita yang kuat, apa katanya? Kita yang, nih ngomong kuat ini nggak ada ukurannya. Kuat itu tergantung Anda udah ngomong cukup atau belum. Kalau engkau orang yang berkata, saya sudah cukup, saya sudah penuh, artinya engkau menjadi orang yang kuat. Dan akhirnya orang yang kuat, dia akan begini, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari apa? Yuk, ayat yang kedua kita baca, yang keras, 2, 3. Kesenangan sesama untuk apa? Yang ketiga, orang yang diberkati. 1, dia sukacitanya sorgawi. Yang kedua, dia apa? Pandai berkata, cukup. Dan yang ketiga, hidupnya pasti jadi saluran berkat untuk sesamanya. Karena dia udah cukup. Sukacitanya sorgawi, kelihatan kok orang diberkati itu kelihatan. Dari mukanya aja udah kelihatan saudara. Kelihatan itu. Coba lihat kanan kirimu, itu orang diberkati gak? Hah? Ada suami yang diinjak sama istrinya. Pak Bu, pernah gak saudara ketemu sama orang, kalau dia datang, atmosfernya langsung berubah. Jadi ceria, jadi menyenangkan, jadi penuh dengan sukacita. Pernah? Kita punya masalah berat nih, ketemu sama orang itu. Dia belum ngomong, baru kita ngelihat mukanya. Persoalan kita 70% udah gugur saudara. Pernah lihat orang yang gitu? Sangat menyenangkan. Tapi pernah nggak lihat orang yang nggak diberkati? Kita lagi sukacita, lagi happy, ketemu dia kayak di kematian saudara. Kayak lagi di sidang perkabungan gitu loh. Pernah lihat? Ada orang-orang yang kayak gini, pokoknya begitu dia datang langsung feeling blue. Kayak kedatangan Yesus tinggal besok gitu. Kayak kiamat sebentar lagi saudara. Pernah? Itu kalau orang itu, jangan ketemu orang punya masalah. Orang gak punya masalah jadi punya masalah Pak Bu. Orang yang punya masalah bunuh diri ketemu dia. Tapi orang diberkati sukacitanya sorgawi. Dia pandai berkata cukup dan hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Amin? Amin, amin, amin. Nah hari ini saya mau lanjutkan. Gimana ya Pak supaya saya jadi orang yang diberkati. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Yang pertama.
Saya berdoa supaya engkau jadi orang yang diberkati. Saya berdoa yang mendengarkan rekaman ini atau yang ikut streaming juga jadi orang yang diberkati Tuhan. Waktu engkau diberkati Tuhan, benar-benar deh engkau jadi pribadi yang sangat menyenangkan. Orang itu nggak tahu kalau Anda punya masalah yang berat. Orang itu tidak merasakan. Kenapa? Karena selalu ada sukacita, selalu ada antusiasme, selalu ada optimisme, selalu ada hal-hal yang positif yang dia bagikan. Itu orang yang diberkati Bapak Ibu. Dia pandai berkata cukup. Dia bukan orang yang banding-bandingin ini itu enggak. Dia enggak jadi orang yang gila dengan merek branded ini itu enggak. Dia enggak ngejar itu. Dan hidupnya dia bagi dengan sesamanya. Jadi akhirnya orang ini kalau mati, orang ini betul-betul dikenang sama orang, menjadi orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, lihat kanan kiri bilang dulu jangan amin-amin aja. Amin aja, praktekin. Yuk kita baca. Caranya yang pertama. Ibrani 12 ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3 apa katanya? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang pertama, mau diberkati? Pastikan hidupmu, usahamu kudus. Jangan undang dosa di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan datang dengan berkatnya. Pak, teman saya dia ngemplang pajak, dia nipu, dia ini, dia curang. Tapi dia kayaknya diberkati. Itu bukan diberkati, dia kaya. Ikuti kata-kata saya. Kalau mau kaya, ini pada gak mau kaya kayaknya nih ya. Kalau mau kaya, tidak harus dari Tuhan. Anda bisa kaya dimanapun saudara. Nipu Anda kaya, korupsi kaya, ya ngemplang pajak kaya. Anda mau bikin tipu-tipu di dunia ini, gimana pun caranya, saya mau kasih tahu, kekayaan itu akan datang. Kenapa? Karena kekayaan, kemuliaan dunia ini bahkan diserahkan ke satu tangan. Tangannya siapa? Tangannya iblis namanya. Emang iya Pak? Gak percaya. Saya buktiin ya. Lukas pasal yang 4. Ayat yang ke-5. Dan ayatnya yang ke-6. Yuk. Lukas pasalnya yang ke-4. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Ia itu siapa ia? Ya, bilang, ia itu Sibolis namanya. Amin? Ya. Iblis berkata, dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata dia perlihatkan segala kemuliaan dunia ini. Oke, ayat yang ke-6. Ya, kata bolis kepadanya apa? Sebab semuanya itu, perhatikan. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepada siapa? Kepadaku. Siapaku? Iblis. Terus, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang... Jadi jangan heran kalau orang bersekutu dengan iblis, orang bersepakat dengan kuasa gelap, dia bisa kaya, bisa. Dukun-dukun bisa kasih engkau kekayaan, bisa. Karena kekayaan dunia ini diserahkan ke tangan iblis Bapak Ibu. Dan dia akan menyerahkannya. Jangan heran anak-anak setan itu lebih kaya daripada anak-anak Tuhan. Jangan heran. Kenapa? Karena memang kuasanya ke situ. Jadi kalau mau kaya, Anda bisa dapat dimanapun. Tanpa Tuhan kau bisa dapat kekayaan. Tetapi untuk diberkati hanya ada di tangan Tuhan. That's why kalau engkau mau diberkati, saya cuma saran yang pertama. Apa? Kudus. Mau pernikahanmu diberkati? Kudus. Jangan undang dosa. Yang masih pacaran, saya bilang sama adik-adik yang masih pacaran. Kalau engkau mau hubunganmu itu diberkati Tuhan, jangan undang dosa. Setuju Bapak? Amin. Sudahlah. Jangan suka icip-icip yang ini, yang itu demi cinta. Kalau cinta itu gak ngerusak. Saya bilang juga kebetulan anak-anak saya 2 perempuan.
Saya bilang, jangan percaya demi cinta dia merusak kamu. Jangan percaya, itu bukan cinta, itu nafsu. Jangan percaya. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama apa? Kudus. Jaga hidupmu kudus. Maka percayalah, engkau akan jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah. Yang kedua, gimana caranya Pak supaya aku diberkati? Pengkhotbah pasal yang ketiga yuk, ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11. Udah ketemu Bapak Ibu? Ya kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Tetapi yang kedua, yang pertama kudus. Yang kedua apa? Supaya engkau diberkati. Sabar. Bilang sama saya sabar. Bilang sama saya sabar. Orang kalau nggak sabar, dia cenderung berkompromi dengan dosa. Iya apa ya? Saya melayani di panti rehabilitasi mereka-mereka yang dulunya berprofesi sebagai PSK. Waktu saya datang saya terkejut, saya lihat aduh rasanya miris banget. Kasian banget, masih muda-muda. Mostly dari mereka cantik-cantik. Saya cuma bilang gini, ini kalau mereka hidup normal saja, mereka menikah, mereka akan jauh lebih terhormat. Tetapi kenapa mereka kok sampai ke sini? Waktu saya tanya, jawabannya sangat mengejutkan. Kamu kenapa? Kok kamu bisa kejeblos gitu di dunia ini? Iya, habis saya pengen cepat punya motor. Cuman sekedar untuk dapat motor. Malah yang sebelahnya lebih gila lagi. Aku pengen cepat punya iPhone. Saya cuma bilang, seandainya engkau sabar dan tekun saja engkau akan dapat itu semua. Amin saudara? Amin. Nah dunia ini kan udah ngajar kita nggak sabar. Apa-apa juga instan. Kopinya, mie-nya. Sekarang ada buburnya. Ya kan? Diajarin nggak sabar kita. Orang yang nggak sabar cenderung berkompromi dengan dosa. Orang yang nggak sabar cenderung diambil jalan pintas. Bersabarlah. Sabar, Tuhan itu kalau kerja pakai waktu. Mungkin hari ini kau sudah jadi yang terbaik. Tetapi yang dipromosikan apa orang lain, jangan iri hati. Engkau punya kesuksesanmu sendiri, engkau punya keberhasilanmu sendiri. Amin saudara? Amin, kayaknya pengalaman pribadi dia. Pak Bu, jangan iri sama orang lain. God have His own time frame untuk Anda. Tuhan itu Tuhan yang setia dengan time frame. Jadi yang pertama kudus, yang kedua apa? Sabar. Orang yang gak sabar, dia akan cenderung tadi. Udahlah, ngemplang aja dah. Udahlah, begini. Udahlah. Kalau kita setia terus, kita taat terus, kapan kebagiannya dunia ini gak akan membuat kita punya, saya mau kasih tahu, berkat itu ada di tangan Tuhan. Amin. Pada saatnya. Coba lihat deh ya, besok Anda lihat ya, sebelum jam 5, kalau di sini ya 5.56 sekitar itu, matahari Anda gak akan pernah lihat terbit di ufuk timur. Besok pada waktu yang sama dia akan terbit. Gak mungkin hari ini 5.56, besoknya jam 8 pagi baru terbit. Besoknya lagi jam 2 malam udah terbit. Yang kasihan siapa? Ayam saudara. Kasihan dia. Karena wekernya belum bunyi tiba-tiba udah terang loh. Kok udah terang? Saya belum berkokok loh. Atau dia mau berkokok kok gak terbit-terbit ya gitu saudara. Dengan time frame Tuhan itu kerja. Oleh sebab itu sabar. Tapi orang lain sukses duluan, biarin. Time frame Tuhan itu yang terbaik. Tuhan bukan memberkati engkau, bukan membuat engkau sukses dengan cepat, tapi Tuhan akan membuat engkau berhasil dengan tepat. Amin, saudara, beri kemuliaan yang meriah buat dia. Dan yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga yuk.
Kalau Anda mau diberkati, kalau nggak mau diberkati ya nggak apa-apa. Hari ini sayangnya orang itu ngejar kekayaan sih. Kejar berkat, waktu engkau diberkati, engkau berubah dan percayalah kekayaan itu akan datang dengan sendirinya. Engkau akan jadi orang yang berhasil. Supaya kau diberkati, yang pertama kudus, yang kedua apa sah? Iya, lihat kanan kiri bilang sabar ya. Sebentar lagi khotbahnya selesai, sabar. Gitu. Saya tuh bisa lihat loh. Saya tuh bisa lihat kalau kapan saya harus berhenti untuk berkhotbah. Karena saya bisa lihat orang yang ngangguk itu belum tentu dia ngerti, Bapak Ibu. Percaya sama saya bisa bedakan. Ini ngangguk dia ngerti, ngangguk dia paham, sama ngangguk dia ngantuk. Tahu bedanya? Kalau ngangguk yang paham tuh antara kecepatan turun dan kecepatan naiknya sama. Ini dia ngerti nih. Ya. Kayak Pak Okcin ini, dia ngerti nih. Karena di depan. Ya kan? Tapi ada yang turunnya pelan. Begitu saya, amin. Naiknya cepet, itu ngantuk dia. Lihat kanan kiri, mudah-mudahan itu bukan kamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk, yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat 23-24. Cepat kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Dan bukan untuk, yes, terus. Sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Yang pertama, yang ketiga apa? Kerja dengan hati. Jadi yang terbaik. Kalau Anda sekarang jangan tergantung profesi. Anda mau jadi apapun, pastikan engkau jadi yang terbaik. Saya punya perusahaan tusuk gigi Pak. Oh iya, jadikan engkau pembuat tusuk gigi yang terbaik. Amin. Saya jualan somai, jadikan somaimu itu somai yang terbaik. Karena segala sesuatu yang terbaik, dia tidak akan pernah gagal. Dia pasti berhasil. Saya belajar dari seorang yang bernama Cesar Millan. Di sini ada yang hobi anjing enggak? Yang hobi anjing angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangan yang tinggi enggak dosa. Oh iya, saya punya teman banyak. Anjing saya di rumah enggak terlalu banyak, 14. No. Sekarang udah turun, jadi tinggal 5 ekor. Anjing saya pintar Bapak Ibu. Nah, saya senang dengan yang namanya Cesar Millan. Cesar Millan ini sebetulnya profesinya apa sih? Pelatih anjing. Katakan sama saya. Iya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan boleh angkat tangan? Yang punya anak gadis? Ya, Ibu. Kalau tiba-tiba anak gadismu, si Butet itu, ya kan? Butet ya. Butet bilang gini, Mak, aku kenalin sama pacarku ya Mak. Siapa? Si Ucok nih Mak. Oh ya nak, Cok, kau apa kerja apa kuliah? Aduh aku wira swasta. Oh, kau jadi apa sekarang? Aku pelatih anjing Tante. Gimana kira-kira? Butet boleh berjalan dengan Ucok? Pasti Anda akan gini, Butet, sini. Sini bentar. Ya Mak. Ucok sih ganteng ya. Ganteng kali dia tuh ya. Tapi apa kau udah doyan dog food? Pelatih anjing. Kau mau dikasih makan apa nak? Kau sudah doyan pedigree? Ngerti maksud saya saudara? Pelatih anjing ini profesi apa sih sebetulnya? Madesu saudara. Masa depan? Suram. Pendeta juga sama. Sering dibilang gitu. Cuman beda. Kalau pendeta itu madesu. Masa depan sukses dan sukacita. Makanya jarang itu. Orang punya anak terus ditimbang jadi pendeta. Jarang itu. Gantengnya anakku nih. Luar biasa. Kok nanti jadi lawyer ya? Kan gitu kan? Gak ada di mana. Nanti kok jadi pendeta ya? Gak ada tuh. Pelatih anjing Pak. Bu. Tapi dia pelatih anjing terbaik dunia.
Dia pernah datang ke Jakarta di Gandaria City. Aduh, karena saya ngefans, saya senang anjing dan saya senang cara dia ngelatih. Saya pengen sekali ikut show-nya. Waktu saya datang, mau beli tiket, tahu nggak Bapak Ibu tiketnya berapa? 1.250.000 kelas kambingnya. Jauh nun jauh di sana dan hanya lihat layar. Itu 1.250.000. Saya cuma bilang gini, hah nggak salah nih pelatih anjing loh. Masa kalah Justin Bieber? Justin Bieber kelas kambing masih dapat 650.000. Ini Cesar Milan, apa profesinya? 1.250.000. Mikir, akhirnya ayo deh beli deh. Mau beli penuh Pak. Waduh gimana nih? Habis dari Indonesia dia ke Singapura. Saya kejar dia ke Singapura. Saya beli di sana. Dan di kelas kambing juga 2.750.000. Ya, mau gak mau, akhirnya saya beli. Tapi memang dia melatih anjing dengan luar biasa. Anjing yang galak, waduh ada anjing. Jadi kalau yang paling belakang itu 2.750.000. Kalau yang di depan begini, stage side gini, itu harganya hampir 12 juta. Yang begini. Tapi kalau di gereja ini gak laku nih. Yang depan biasanya nggak laku, ya kan? Iya, yang belakang yang laku. Salah Pak, ini mahal nih, state side. Kalau anjing Anda mau di-train, jadi anjing punya masalah, boleh dibawa, langsung ditanganin oleh Cesar Milan di situ, itu sekitar 42 juta harganya. Dan satu anjing dibawa jenis Rottweiler, iya tahu Rottweiler nggak? Anjing yang gede, waduh ganasnya kayak udah mau makan orang. Wow, yang megangin dua, rantainya dua, satu anak buahnya Cesar Milan, yang satunya lagi itu yang punya. Wah dia udah mau nyerang, naik. Dia tahu nggak Cesar Milan tuh santai. Terus begitu lihat dia anjing gonggong gini, terus dia bilang gini, Anda tahu ya ini bukan anjing galak nih. Ini anjing yang feel insecure. Jadinya kayak begini. Saya cuma mikir tahu dari mana dia ya. Tapi dia tahu. Gini, begitu dia lagi gonggong, wah udah kayak mau nyerang tuh, udah mau makan orang Pak Bu. Sama Cesar Milan cuma gini. Saudara ngetawain siapa? Ngetawain saya. Kenapa? Mirip ya? Hati-hati. Itu benar-benar. Saya aja, wah orang tepuk tangan. Shh. Dia mulai, dideketin sama dia. Cuman digini nih. Shh. Diem. Habis itu diambil tali yang kecil. Kemudian dia dikalungin di lehernya. Yang rantainya yang dua dilepas. Gini, begitu. Shh. Udah. Terus dia bawa keliling panggung. Wah orang tepuk tangan. Dia bilang gini, inilah kesalahan Anda dan saya. Saya dulu juga gitu katanya. Kesalahannya apa? Anjing diajak ngomong. Bener gak? Iya kan? Anjingnya pipis. Nih, aduh Pleki, aduh gak suka Pleki. Pleki jangan gitu dong. Anjing gak ngerti nih saudara. Cesar Milan kan jadi saya gak gitu. Dia tuh taunya gesture. Jadi begitu ini shh, gitu. Begitu langsung diem, mantap. Selesai saya pulang Pak. Dari Singapura, keluar dari imigrasi. Saya lihat, saya berharap istri saya, almarhum ngajak anjing saya. Berharap. Begitu keluar, ya anjing saya nggak dibawa. Cuman istri saya aja. Hani udah. Ternyata untuk istri juga bisa. Jadi nanti suami-suami kalau pulang, tapi saya mau ingatkan, itu nggak mempan waktu saya ini. Nggak mempannya sama siapa? Sama mertua. I'm joking, Bapak Ibu yang lihat. Cesar Milan baru beli tanah. Di mana? Di Los Angeles. Berapa luasnya? 100 hektar.
tanah 100 hektar di Binjai aja mahal Pak, apalagi di LA. Di Dumai aja mahal Pak, 100 hektar. Ini beli 100 hektar di LA, untuk apa? Untuk dog training facility. Waduh saya terhina Pak. 100 hektar, Pak Bu. Kenapa dia bisa berhasil? Kuncinya cuma satu, lakukan dengan hati dan jadilah yang terbaik. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Doa saya engkau keluar dari tempat ini, engkau orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan bukan hanya diberkati, tetapi dia juga akan memiliki. Engkau akan jadi orang yang berhasil, hidupmu akan terus naik, tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, apapun profesimu jadilah yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bilang, kita mau katakan sama Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku. Katakan di tanganmu Tuhan. Di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alatmu ya Bapak. Jadikan ku alat. Oh yes. Dalam rumahmu. Di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak Tuhan. Jadikan lagu ini doamu, katakan. Rencana. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan. Yes. Dalam segenap jalanku. Kalau ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, beri kemuliaan yang meriah buat dia. Haleluya. Ku mau sepertimu, Yesus. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan, bilang bentuk aku Tuhan. Bapak kau lihat tangan-tangan yang terangkat. In the name of Jesus, your blessing turun atas mereka. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, haleluya. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Engkau yang menginginkan berkat Tuhan, angkat dua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang menginginkan berkat Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan, jadikan aku pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Bapak kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka terbuka, hati mereka terbuka, siap terima berkat Tuhan. Dan hari ini dari tempat ini hambamu berdoa, in the name of Jesus, the best blessings, double portion turun atas mereka Tuhan hari ini. Sehingga keluar dari tempat ini mereka jadi pribadi yang berbeda. Keluar dari tempat ini mereka jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya melalui hidup mereka Tuhan, hamba berdoa mereka jadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa melalui kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya diberkati, katakan amin.